Halo calon sultan. Kaya mendadak memang sangat jarang terjadi, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Banyak cerita tentang kaya mendadak di dunia, entah itu melalui lotre, warisan, undian, dan masih banyak lagi. Tapi tidak semua orang siap jika tiba-tiba kaya. Akhirnya kekayaan hanya bisa dirasakan sementara, kemudian balik miskin lagi karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik. Salah satu contoh nyata orang kaya mendadak yang kembali miskin adalah cerita Michelle Carroll, miliarder pemenang lotre yang jatuh miskin hingga jadi tukang sampah karena foya-foya. Di Indonesia sendiri, cerita tentang orang yang kaya mendadak dan kembali miskin sempat kita dengar dari miliarder Tuban. Jika beberapa saat sebelumnya kampung miliarder Tuban menjadi pembicaraan karena memborong mobil setelah tanah mereka diborong PT Pertamina, mereka kembali menjadi pembicaraan karena uang miliaran yang mereka terima sebelumnya kini hanya tersisa puluhan juta. Sedangkan saat ini, mereka yang mayoritas bekerja sebagai petani, kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan mencari kerja. Belajar dari cerita-cerita di atas, jika kamu punya kesempatan untuk merasakan mendadak kaya, kita harus bisa mengelola uang dengan baik. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan agar tidak mengalami kejadian serupa. Di antaranya, pertama, jangan pamer. Di era media sosial, kita memiliki kebutuhan untuk posting segala hal yang kita lakukan, termasuk posting kalau kita punya banyak uang. Ketika kamu mendadak kaya, jangan lakukan ini ya, karena hal ini membuat kesempatan untuk orang melakukan hal jahat kepadamu. Kemungkinan terbesar, kamu akan dicari banyak orang untuk meminjam uang, dan itu akan sangat merepotkan. Kedua, lunasi semua hutang. Ketika memiliki uang lebih, yang pertama harus kamu lakukan adalah melunasi hutang-hutang dan cicilan yang kamu punya. Hutang adalah kewajiban. Saat kamu memiliki uang untuk melunasi, maka segera lunasi kewajibanmu. Jangan justru kamu mengambil pinjaman yang lebih besar karena merasa mampu membayarnya. Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk melunasi hutang. Rekapitulasi hutang. Buat rincian atau rekap hutang yang kamu miliki. Rekapitulasi harus disertai dengan sisa hutang, suku bunga, jangka waktu hutang, dan prioritas hutang yang ingin dilunasi. Ini bisa membantu Anda dalam melunasi hutang dengan baik dengan cara mengatur skala prioritas terkait hutang mana dulu yang sebaiknya dilunasi. Lunasi hutang dengan bunga terbesar. Bunga yang ada pada hutang memang cukup memberatkan, khususnya bagi pemilik hutang. Karena besaran bunga yang ada akan berimbas pada arus kas keuangan yang kamu miliki. Namun, jika kamu memang bertekad untuk segera melunasi hutang-hutang yang kamu miliki, sebaiknya disegerakan untuk melunasi hutang dengan bunga yang paling besar terlebih dahulu. Ini akan membuat beban yang kamu tanggung lebih ringan. Minta bantuan profesional. Jika kamu merasa kebingungan untuk mengatur strategi yang tepat terkait cara melunasi hutang, meminta bantuan ke profesional bisa menjadi opsi lainnya. Yang terpenting, pastikan untuk memilih praktisi atau lembaga yang memiliki legalitas resmi, terpercaya, dan diawasi oleh pemerintah. Ketiga, jangan buru-buru resign. Walaupun memiliki banyak uang, tetaplah bekerja dan jangan terburu-buru resign tanpa memiliki perhitungan. Hidup terus berputar. Mungkin saat ini kamu berada di atas, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena itulah, kamu tetap harus memiliki sumber pendapatan rutin, walaupun kamu sudah kaya. Jika kamu ingin berhenti bekerja untuk orang lain, kamu bisa memilih membuka bisnismu sendiri dengan uang yang kamu dapatkan. Keempat, belajar literasi finansial. Karena kamu sudah memiliki banyak uang, kamu harus pelan-pelan belajar bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Kamu bisa belajar investasi, jangan biarkan uangmu mengendap di bank, karena itu tidak akan memberikanmu hasil maksimal baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Kamu bisa mencari investasi yang kamu suka dan kamu kuasai. Investasi bisa berupa investasi properti, emas, saham, ataupun bisnis. Setiap orang memiliki pilihan investasi yang berbeda-beda, jadi jangan terpengaruh dengan pilihan investasi orang lain. Dan jangan tergiur dengan investasi abal-abal yang menjanjikan retur tinggi. Ada beberapa opsi investasi seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau obligasi maupun saham. Cari nilai retur yang sesuai dengan profil resiko. Dijamin uang tersebut akan bekerja untukmu. Kelima, bijak pengeluaran.
Jangan mentang-mentang kamu punya banyak uang, kamu bisa menggunakannya dengan sembarangan ya. Membeli barang-barang mewah hanya untuk pamer, traktir semua orang sana-sini tanpa memperkirakan pengeluaran, menyenangkan orang-orang di sekitar kita, apalagi keluarga boleh-boleh saja. Tapi kita tetap harus memperhitungkan berapa banyak pengeluaran kita. Jangan menghambur-hamburkan uang hanya agar dipandang kaya. Kamu harus bijak dalam menggunakan uang. Keenam, berani bilang tidak. Saat orang-orang tahu kamu punya uang, mungkin akan banyak proposal dan tawaran yang datang kepadamu untuk investasi, menawarkan produk ataupun sekedar meminjam uang. Hilangkan rasa tidak enak dan kamu harus berani mengatakan tidak pada mereka. Jangan sembarangan menyetujui hanya karena kamu merasa tidak enak pada orang lain. Ketujuh, jangan buka bisnis. Jangan buka bisnis asal-asalan tanpa ada ilmu. Kamu harus belajar terlebih dahulu mengenai bisnis sebelum memutuskan membuka bisnismu sendiri. Bisnis adalah resiko. Pelajari dahulu tren bisnis saat ini dan rencanakan dengan matang apa yang akan kamu lakukan sehingga meminimalisir resiko. 8. Fokus untuk hidup sehat. Jika dulu kamu makan sembarangan asal kenyang tanpa memperdulikan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuhmu, mulai sekarang kamu harus mengatur apa yang kamu makan dengan lebih baik. Perbanyak makan buah dan sayur-sayuran serta daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhmu. Dengan uang yang kamu miliki, kamu lebih bisa memilih jenis makan makanan sehat yang harus kamu konsumsi. Kamu juga bisa menggunakan uangmu untuk membayar kartu anggota pusat kebugaran ataupun menggaji pelatih kesehatan. Kesembilan, aturan 5%. Segera tabung semua uang yang kamu punya dan sisakan 5% untuk kebutuhanmu. Ketika kamu memiliki banyak uang secara mendadak, yang pertama bisa kamu lakukan untuk mengamankan uangmu adalah tabungkan seluruh uangmu dan sisakan 5% untuk kebutuhan sehari-hari. 10. Jangan berselingkuh. Apakah kamu pernah mendengar ungkapan bahwa godaan seorang pria adalah harta, tahta, dan wanita? 3 hal ini adalah sesuatu yang akan selalu dikejar oleh pria. Jika kamu seorang pria yang mendapatkan keberuntungan untuk kaya mendadak, jangan sampai tergoda dengan wanita lain ketika sudah kaya ya. Pengeluaran akan sangat besar jika terjadi sesuatu. 11. Jangan manjakan anakmu. Setiap orang tua ingin memberikan kehidupan yang terbaik dan nyaman bagi anak-anak mereka. Hal ini boleh dan sah-sah saja. Tapi kamu harus ingat, jangan sampai cara kamu mendidik mereka justru menjadi bumerang. Tetap ajarkan kepada mereka bagaimana berjuang dan bertahan hidup dengan mengandalkan diri sendiri demi kebaikan mereka. Jangan dengan mudah memberikan apa yang mereka minta dan jangan biarkan mereka terlalu mengandalkan orang tuanya. 12. Alokasi dana darurat. Hal penting selanjutnya yang harus kamu lakukan ketika mendapatkan banyak uang adalah kamu harus menyisakan dana darurat. Dana darurat adalah dana cadangan yang kamu siapkan tanpa tujuan tertentu yang biasanya akan digunakan saat kondisi darurat. Besarnya dana darurat biasanya 6 kali pengeluaran tiap bulan. Sebagai contoh, jika pengeluaranmu setiap bulan adalah 2 juta, maka dana darurat yang kamu siapkan adalah 12 juta. Nah, jika uang yang kamu dapatkan cukup banyak, kamu juga perlu menyiapkan dana darurat tidak hanya untuk 6 bulan saja. Siapkan juga untuk beberapa tahun mendatang. Tinggal dikalikan saja dengan besar pengeluaran kamu setiap bulan. Tapi ingat, uang tersebut hanya kamu gunakan untuk keperluan darurat saja ya. 13. Kontrol diri. Walaupun kamu memiliki banyak uang, kamu tetap harus mengontrol pengeluaranmu setiap bulan. Jangan memenuhi keinginan impulsif yang tidak sesuai dengan kebutuhan harianmu. 14. Jangan mudah meminjamkan uang. Ketika orang-orang tahu kamu punya banyak uang, pasti akan ada yang datang untuk meminjam kepadamu. Tidak ada salahnya meminjamkan uang kepada mereka, tapi kamu tetap harus hati-hati. Meskipun mungkin nominalnya tidak besar, sebelum meminjamkan uang, kamu perlu mempertimbangkan apakah keperluannya mendesak atau tidak. Tanyakan juga kapan pastinya uangmu akan dikembalikan. 15. Hidup nyaman bukan hidup dengan kenyamanan. Kamu tahu apa maksud ungkapan ini? Maksudnya adalah milikilah hidup yang nyaman, dengan lingkungan yang damai, badan yang sehat, mental yang tanpa beban hutang. Bukan hidup nyaman yang dikelilingi kemewahan karena itu boros. 16. Persiapkan masa depan. Jangan hidup hanya untuk saat ini,
Ketika memiliki uang berlebih, kamu harus memikirkan bagaimana ke depannya. Karena suatu hari nanti akan ada saatnya kamu sudah tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang. Jadi, selagi saat ini kamu memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, kamu harus mempersiapkannya dengan baik. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kamu lakukan ketika kamu menjadi kaya mendadak. Jangan terlena dengan banyak uang yang kamu miliki secara instan. Kamu harus bisa mengelolanya dengan baik. Karena percuma, walaupun kamu punya banyak uang secara instan, jika kamu tidak mampu mengelola uang itu, juga akan hilang secara instan. Kalau kamu tidak mengelola uang dengan baik, kamu kapan kaya? Thanks for watching. Jangan lupa like jika kamu suka, subscribe untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di tips kaya lainnya.